Shalom, saudara yang terkasih dalam Tuhan, sahabat Facebooker dimanapun kita berada, Anda berada saat ini. Saya akan bagikan renungan Tuhan pada saat sore hari ini dengan judul Harga Menjadi Orang Kristen, ya. Jadi menjadi orang Kristen itu ada harga yang harus dibayar tentunya. Segala sesuatu yang bernilai di dunia ini ada harganya. Contohnya ingin menjadi dokter, nah, itu harus ada harganya. Dia mulai di sekolah, mendisiplinkan waktu, dana, tenaga. Olahragawan ingin menjadi seorang olahragawan binaraga atau dan sebagainya, itu perlu harga. Dia harus melatih otot-ototnya, cara makan yang teratur dan sebagainya. Nah, begitupun di dalam diri orang Kristen. Menjadi orang Kristen yang sejati, menjadi murid Kristus yang sejati, tentu harus ada harga yang harus dibayar. Nah, Yesus menegaskan tentang harga yang harus dibayar jika seseorang jadi orang Kristen, jadi pengikut Kristus. Salah satunya yang pertama, menjadi orang Kristen harganya adalah penyangkalan diri. Ya, dalam Lukas 9 ayat 23 ya, ada penyangkalan diri di situ. Harga dari keselamatan adalah harga diri kita sendiri. Ya, harga diri kita sendiri, dimana kita menolak segala sesuatu yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Ya, 1 Yohanes 2 ayat 16, segala sesuatu yang tidak menyenangkan hati Tuhan itu kita menolaknya. Jadi apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita perbuat, itu harus menyenangkan hati Tuhan. Itu Tuhan harus ada terlibat di dalamnya. Nah, dalam melakukan sesuatu hal, usahakan Tuhan bisa menikmati apa yang kita kerjakan, bisa menikmati apa yang kita perbuat. Itu maksudnya ya. Nah, harga diri kita sendiri di hadapan Tuhan, yaitu menolak segala sesuatu, menyangkal segala sesuatu yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Artinya ada integritas di situ, ada totalitas di situ kepada Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, renungan singkat kita ini, menjadi orang Kristen harganya adalah dedikasi, ya. Dedikasi, yaitu syarat murid Kristus itu pikul salib. Sebuah dedikasi dalam Matius 10 ayat 38 ya. Pikul salib itu apa? Yaitu tunduk penuh kepada kehendak Allah, seperti Yesus. Kehendak mula jadi. Kalaulah boleh cawan ini berlalu, kehendak mulia yang jadi. Jadi kehendak Tuhan. Nah ya, kehendak Tuhan. Pikul salib itu tunduk kepada kehendak Tuhan, tunduk kepada otoritas Tuhan. Ya. Itu adalah sebuah dedikasi. Ya, dalam Filipi 2 ayat 8 sampai 11 itu adalah sebuah dedikasi. Bagaimanapun Rasul Paulus mendedikasikan dirinya di dalam pelayanan kepada Kristus, hidup bagi kepada Kristus dan mati keuntungan, itu dedikasi yang luar biasa. Ya, begitupun Yesus dalam memikul salibnya, dalam menyangkal dirinya, ketuhanannya, dia mendedikasikan dirinya bagi Allah, dia mendedikasikan dirinya untuk memikul dosa manusia. Nah, itu syarat bagi kita. Untuk menjadi murid Kristus, kita harus mendedikasikan hidup kita, harus mendedikasikan seluruh aspek kehidupan kita untuk kemuliaan Kristus, ya, untuk nilai-nilai kekekalan, untuk nilai-nilai kerajaan Allah. Kita harus beri kepada Tuhan. Ya, dedikasi juga meliputi salah satunya juga rela menerima olokan, rela menerima cacian, makian, sindiran, omongan orang. Karena nama Yesus, karena nama Tuhan mungkin kita diolok-olok, karena nama Tuhan mungkin kita disepelekan, karena nama Tuhan mungkin kita dipermalukan, karena nama Tuhan mungkin kita direndahkan. Tapi kita tetap, dalam Lukas 9 ayat 26, kita tetap pegang dedikasi kita kepada kerajaan Allah, dedikasi kita kepada Yesus, dedikasi dalam pelayanan terlebih lagi. Dalam melayani Tuhan kita punya dedikasi. Kita bisa kok. Untuk perkara-perkara duniawi kita gila-gilaan, untuk masalah waktu kita disiplin, untuk masalah jasmani ya kita mau disiplin. Tapi bagaimana dengan masalah rohani? Bagaimana dengan masalah kerajaan Allah? Maukah kita disiplin dalam pelayanan, tepat waktu dalam pelayanan, profesional dalam pelayanan, memberikan hidup kita, dedikasi kita dalam pelayanan dengan sungguh-sungguh, dengan tidak main-main, tidak menganggap sepele. Karena ini pekerjaan yang mulia, pekerjaan kerajaan Allah. Jadi salah satu syaratnya seperti itu ya, menjadi orang Kristen ada harganya, adalah penyangkalan diri. Yang kedua apa? Tunduk kepada
kehendak Allah. Yang menjadi orang Kristen harganya adalah dedikasi. Yang kedua ya. Yang ketiga, menjadi orang Kristen harganya adalah menjadi serupa dengan Kristus. Serupa dengan Kristus, disempurnakan selalu, harus semakin serupa dengan Kristus. Menjadi serupa dengan Kristus, menjadi seperti Kristus. Artinya apa? Artinya hidup meneladani, ya, meneladani, mencontohi seperti Yesus hidup. Dalam Yohanes 10:30, bagaimana Yesus hidup harus kita teladani, kasihnya, pengampunannya, ya kan, belas kasihnya, juga masagulnya. Waktu dia marah kan itu marah yang rohani, itu marah ilahi, marah kudus. Bagaimana rumah Allah, bait Allah dijadikan sarang penyambung. Kita tidak mau rumah Tuhan dibuat sesuatu yang tidak bernilai kekekalan. Rumah Tuhan dibuat tidak bernilai rohani. Banyak saudara ya, dijadikan bisnis rumah Tuhan, dijadikan sesuatu yang tidak kudus, membawa api asing ke rumah Tuhan. Nah ini saudara ya, harganya adalah menjadi serupa dengan Kristus, ya, hidup meneladani seperti Kristus. Hal-hal yang Yesus lakukan dalam hidupnya, hal-hal yang Yesus kerjakan di dalam hidupnya, harus kita kerjakan juga. Sempurna seperti Bapakku sempurna. Yesus sempurna, manusia sempurna, tidak pernah berdosa. Walaupun kita punya natur dosa, tapi kita mau terus berjuang, kita mau terus berusaha untuk semakin serupa dengan Kristus. Ya, salah satunya ya beribadah dengan setia. Dalam Matius 9:35 ya, beribadah dengan setia. Ya, menjadi serupa dengan Kristus, rajin beribadah, berdoa secara tetap seperti Yesus berdoa. Yesus setia loh sampai mati. Bahkan Yesus rajin berdoa, menerima setiap orang yang melayani dengan sukacita. Ya, dengan sukacita, menaati Bapa dalam segala hal. Dia taat sampai mati kepada Bapa di surga. Itu pesan Tuhan, renungan Tuhan yang singkat ini, harga menjadi orang Kristen. Semoga menjadi berkat bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.